Hai teman Warta, selamat siang. Kita bertemu kembali dalam podcast bersama dengan Warta 17. Dan kali ini podcast kedatangan tamu spesial dari Fakultas Teknik Untak Surabaya. Salah satu tokoh yang merupakan tokoh andalan di Untak. Beliau adalah Wakil Rektor 1. Tapi pada kesempatan podcast kali ini beliau diundang bukan sebagai Wakil Rektor 1, sebagai dosen dari Prodi Teknik Mesin Untak Surabaya. Bapak Harjo Saputro, selamat datang. Ya, Pak Harjo, boleh perkenalan ke kamera yang sebelah sana, ke teman-teman Warta. Bapak ini dosen di Prodi apa? Walaupun saya udah sempat bridging tadi ya. Oke, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harjo Saputro, dosen teknik mesin, mengampu mata kuliah metalurgi dan logam paduan industri. Logam paduan industri. Nah, oke. Mungkin nanti sudah di-spill di judul, tapi sebelum kita masuki inti utama yang di judul, kita pengen tahu sekilas tentang Pak Harjo. Pak Harjo sudah mengajar sebagai dosen di Untak itu sejak tahun berapa sih Pak? Saya bergabung di Untak sejak tahun 1997. Tahun 97 belum lahir saya Pak. Mungkin teman Warta juga ada yang belum lahir ya. 97. Di teknik mesin. Di teknik mesin. Kemudian menjadi Warek 1 sejak tahun berapa? Tahun 2021, periode pertama. Alhamdulillah kami dipercaya kembali untuk masuk di periode kedua mulai tahun 2025 sampai dengan insya Allah sampai 2029. Oke, insya Allah sampai dengan 2029. Nah, berarti kesibukan Pak Harjo selain ibaratnya kalau kita nyebutnya gampangnya dosen ya kan, dosen gitu kan, terus menjadi warek 1 juga saat ini sedang menempuh studi, betul ya Pak? Betul sekali. Iya. Oke, nah ini berhubungan dengan topik utama kita hari ini, teman Warta, yang ingin kita kepoin dari sosok Pak Harjo tentang penelitian beliau, yaitu metal matrix composite. Nah mungkin ya Pak ya, untuk teman-teman yang tidak bergelut di dunia teknik mesin, atau mungkin bahkan teman-teman mahasiswa teknik mesin sendiri itu masih bingung apa sih metal matrix composite. Mungkin boleh Bapak perkenalkan tentang penelitian atau penemuan Bapak. Oke. Jadi metal matrix composite itu gabungan dari dua bahan atau lebih ya, dengan matriksnya dalam jumlah yang banyak adalah logam. Kemudian di dalam penelitian saya, logam aluminium itu saya gabungkan dengan abu dasar batu bara. Jadi gabungan metal matrix composite itu gabungan dua material atau lebih. Yang saya gabungkan adalah aluminium sebagai logamnya, kemudian dengan abu dasar batu bara. Oke, begitu banyak campuran bahan. Nah, teman Warta kalau penasaran ternyata batu bara itu punya abu dasar, boleh di searching nanti. Silakan di searching gimana sih bentuknya dari percampuran bahan-bahan yang tadi disebutkan oleh beliau gitu kan, terutama dari batu bara. Karena yang selama ini kita tahu ya batu bara ya hanya sekedar batu bara gitu ya Pak. Apalagi kami ini yang tidak bergelut di bidang teknik mesin. Nah, oke. Dan itu sebagai bahan penguat dari materialnya ya Pak? Betul sekali. Apa sih Pak pembedanya dari yang sudah pernah ada sebelum-sebelumnya? Oke, jadi saya jelaskan dulu tentang abu dasar batu bara ya. Jadi batu bara itu kan bahan bakar, biasanya untuk bahan bakar di pusat listrik tenaga uap gitu, bahan bakar. Dari proses pembakaran itu ada yang tersisa yaitu abu. Nah, abu inilah yang saya manfaatkan, saya gabung dengan aluminium menjadi metal matrix composite. Nah, apa yang membedakan riset yang saya lakukan itu dengan riset-riset yang lain ya. Jadi saya awali dari saya melakukan riset tentang metal matrix composite itu sejak kuliah S2 tahun 2000. Tahun 2000, kemudian saya selesai tahun 2002 ya. Pada tahun 2002 itu saya tentang pemanfaatan abu dasar batu bara belum termanfaatkan, ini abu dasar ya, belum termanfaatkan sebagai bahan alternatif pengganti logam setelah menjadi metal matrix composite ya, sehingga saya
memanfaatkan itu sebagai metal matrik komposit. Jadi yang membedakan adalah kalau yang lainnya itu belum menggunakan abu dasar batu bara pada saat itu, saya sudah memulai untuk menggunakan abu dasar batu bara. Idenya sebenarnya secara tidak sengaja saja. Jadi menarik. Jadi pada saat hari Sabtu gitu kami menerima undangan nikahan gitu ya di daerah Mojosari sana, di Mojokerto sana. Saya sama istri waktu itu naik sepeda motor gitu ya. Waktu berangkat itu di suatu daerah itu kok debu berterbangan gitu. Saya pikir ini dari mana begitu. Kemudian begitu selesai kondangan saya pulang gitu masih begitu debu itu berterbangan gitu. Lain waktu saya punya telisik gitu ya. Dari mana ini kok debu berterbangan? Ternyata di situ numpuk, di situ ada sebuah industri yang bahan bakarnya adalah batu bara. Abunya kan numpuk sebagai limbah gitu. Iya, limbah. Nah, limbah dia berterbangan kemana-mana. Nah, dari situlah saya berpikir, apa mesti abu dasar batu bara itu terus merugikan terus gitu. Sehingga saya melakukan riset memanfaatkan abu dasar batu bara. Risetnya saya adalah riset dasar. Bagaimana mengolah abu dasar batu bara itu bisa digabungkan dengan aluminium. Ya, itu saya 14 tahun. 14 tahun riset. Yes, melakukan riset bagaimana abu dasar batu bara itu bisa dipakai sebagai bahan penguat matrik logam itu. 14 tahun. Apa yang saya temukan? Yang saya temukan itu sebenarnya sudut pembasahan. Bagaimana sebuah abu dasar batu bara itu bisa dibasahi. Ya, bisa dibasahi. Awalnya dia sudut waktu pembasahan ini tidak bisa dibasahi karena sudutnya besar, lebih dari 90 derajat Celcius. Kemudian saya proses sedemikian rupa sampailah ketemu selama 14 tahun ketemu sudut 72 derajat. Dari situlah saya yakin bahwa abu dasar batu bara bisa digabungkan dengan aluminium. Nah, dari situlah saya membuat metal matrik komposit. Oh, luar biasa. Jadi ini dari ketidaksengajaan gitu ya Pak, di jalan Bapak melihat debu itu. Memang kalau boleh tahu partikel debunya itu dia besar-besar atau gimana Pak? Oh, justru halus jadi sekali. Kalau kena angin gitu ya berterbang, namanya abu kan. Iya, benar-benar halus. Halus. Tapi mungkin Bapak waktu itu sampai notice karena jumlahnya yang sangat banyak gitu ya Pak ya, kan halus kan. Iya, jumlahnya. Jadi itu di bagian belakang industri itu ternyata tempat pembuangannya limbah itu, abu itu numpuk seperti bukit gitu. Jadi halus, saking halusnya tuh, tapi ini numpuk berarti saking banyaknya. Saking banyaknya. Dan itu dipakai untuk tanah uruk misalnya di perumahan itu ya enggak mau, karena dia limbah, nanti akan tercemar sumurnya, tercemar sungainya. Gitu. Iya, Sehingga betul. Kami memanfaatkan itu harus bisa dimanfaatkan lah, masa ciptaan Allah enggak ada manfaatnya kan begitu. Betul. Sehingga saya melakukan riset 14 tahun hanya untuk menemukan sudut saja. Hanya menemukan sudut saja. Sehingga dari sudut yang saya temukan itu, keyakinan bahwa itu bisa dipakai, dimanfaatkan. Itu bisa dimanfaatkan. Nah, 14 tahun gitu kan Pak, itu bukan waktu yang mudah, apalagi pada saat itu di tahun 2000 teknologi itu belum sebanyak sekarang. Dan mungkin juga teman warta dan teman teknik banyak yang belum lahir gitu ya. Saya baru umur 1 tahun, teman teknik di sini Kakak Laras mungkin baru lahir juga ya di tahun itu, tahun 2000. Teknologi belum secanggih sekarang. Tantangan yang paling besar Pak, sampai 14 tahun nggak mungkin tantangannya 1 atau 2 gitu ya kan. Tantangan yang paling Bapak ingat pada saat proses penelitian ini apa? Tantangannya adalah peralatan laboratorium yang kita punyai. Jadi peralatan pada saat itu kami membuat sendiri Pak. Jadi kami membuat sendiri bersama dengan melibatkan mahasiswa yang sedang mengambil tugas akhir, sampai akhirnya kita bisa membuat sebuah alat sederhana itu yang bisa kita pakai untuk riset sampai dengan menemukan sudut itu. Jadi 14 tahun kebetulan dari universitas pada saat itu Prof. Ujianto sebagai rektornya sangat mensupport sekali ya, mensupport sekali. Perlu Mbak ketahui pada saat itu listrik di kampus itu jam 11 harus mati semua Pak.
Wah, dimatikan semua iya, jam tidak seperti 11 itu. sekarang ya. Ya, Kalau sekarang sekarang kayaknya 24 dunia jam. tidak pernah tidur gitu kan Iya, ya. sekarang 24 jam. Jadi pada saat itu jam 11 itu mesti sudah dimatikan semua. Nah, atas dukungan dari universitas, khusus laboratorium yang saya pakai itu 24 jam. Oh. Hanya laboratorium saya itu yang bisa 24 jam. Karena kami tiap hari 24 jam itu terus ada mahasiswa yang berproses di situ. Terus berproses di situ. Sehingga bisa menemukan sudut itu. Iya, ini jadinya nostalgia ya Pak. Saya juga jadi kayak kebawa ke masa-masa lalu, masa-masa dulu gitu kan. Alat belum secanggih sekarang, juga pasti untuk Surabaya pada saat itu gedungnya sudah bagus tapi belum semegah sekarang, fasilitas belum selengkap sekarang. Pada saat itu melibatkan berapa mahasiswa Pak? Rata-rata dalam satu periode itu melibatkan 10 mahasiswa. Jadi periode mahasiswa yang ambil tugas akhir itu kan per semester gitu ya. Iya. Jadi rata-rata melibatkan 10 mahasiswa per semester. Kemudian mereka saya biayai, ya saya biayai semua bahannya dari kami. Saya dapat dana dari mana? Support dari pemerintah sangat luar biasa. Jadi saya setiap setengah tahun itu mendapatkan pendana. Setiap tahun itu pasti saya mendapatkan pendanaan dari pemerintah. Luar biasa. Sehingga sebenarnya 14 tahun riset saya itu pendanaannya dari pemerintah, sementara fasilitas yang ada di kampus, sarana prasarana itu dukungan dari universitas. Luar biasa sekali. Itu waktu itu Pak Harjo mengajukan ke pemerintah, dibantu oleh UNIF atau bagaimana Pak? Betul. Jadi kita membuat proposal pengajuan pada pemerintah, sehingga setiap tahun kami mendapatkan dana. Kalau zaman waktu itu ya, waktu itu tuh paling rendah saya dapatnya 50 juta. Di tahun per tahun. Pada tahun itu ya teman-teman, inflasi belum seperti sekarang. 50 juta itu 50 juta. Kalau dibelikan emas saja masih bisa berbukit-bukit mungkin ya. Iya. Jadi ada yang pernah dapat 100 lebih gitu. Jadi ya sehingga risetnya bisa berjalan dengan lancar lah begitu. Ya. Oke, nah ini yang menarik proses menyeleksi teman-teman mahasiswa Pak. Pada saat itu Pak Harjo melihat sepertinya ini si A, si B, si C berkompeten untuk mendukung penelitian saya. Itu Bapak melihatnya dari apa? Dari dia ulet atau kayak gimana? Oke. Kebetulan saya kan mengampu mata kuliah metalurgi dan logam paduan industri. Iya. Di peserta mata kuliah itu karena terus bertemu gitu, sehingga kita tahu mereka siapa yang punya potensi untuk bisa bergabung gitu ya, sehingga kami tidak sulit untuk memilih mahasiswa untuk secara sukarela kita tawari, dan mereka secara sukarela untuk bergabung gitu ya. Jadi tidak sulit gitu ya. Oke, begitu. Berarti kalau dikatakan tidak sulit gitu kan Pak, berarti bisa dikatakan kalau misalkan mahasiswa untuk Surabaya itu mereka juga punya etos kerja yang tinggi ya Pak? Sangat luar biasa. Kebetulan yang kami libatkan dalam penelitian saya, etos kerjanya, semangatnya, daya tahannya sangat luar biasa. 24 jam itu betul ya Pak? 24 jam itu hampir mereka selalu standby. Yes. Jadi sehari gini, pagi sudah yang lainnya lagi. Lagi yang lainnya lagi. Jadi kayak shift-shiftan gitu ya. Sekarang juga begitu. Jadi, sampai saat ini ternyata. Sekarang kalau jenengan di lab pendingin di teknik mesin sana gitu, sampai dia di sana, jenengan mau nengok jam berapa itu ada. Teman-teman mahasiswa. Karena riset kan enggak bisa berhenti, enggak boleh berhenti, kan terus berkembang. Ada saja yang perlu dikembangkan, terus begitu. Oke, luar biasa. Ini saya masih speechless teman-teman, karena ternyata yang kita tahu selama ini penelitian itu ternyata prosesnya tidak semudah itu gitu ya Pak. Dan pada saat tahun itu gap antara kampus negeri dan kampus swasta itu kan cukup tinggi ya Pak ya. Maksudnya tuh cukup, ya ibaratnya kayak bisa dibilang kita di underestimate gitu sebagai kampus swasta gitu ya. Mungkin saat ini sudah tidak terlalu terlihat dulu gitu ya gapnya, tapi dulu itu kampus swasta kita bisa tahu di underestimate. Ternyata untuk Surabaya punya kepercayaan dari pemerintah ya, seluar biasa itu. Gitu. Dan kabarnya
penelitian Bapak sempat berstatement saya sempat baca di Surya Media bahwa harapannya penelitian ini itu tidak hanya berhenti tapi juga bisa bermanfaat untuk masyarakat. Yes. Gitu juga sempat Anda mendukung UKM logam, betul ya Pak ya? Betul sekali. Ya. Itu bentuk seperti apa yang sudah pernah dilakukan nih Pak selama ini? Oke. Jadi manfaat dari masyarakat yang pertama adalah ya limbah kan jadi berkurang ya. Iya. Limbah jadi berkurang itu. Yang kedua adalah metal matrik komposit yang saya hasilkan dari riset itu menjadi substitusi atau pengganti logam yang sudah ada. Jadi kalau misalnya logam itu kan dari hasil tambang. Iya Pak. Yang lama-lama juga akan habis alam, ya. Yang lama-lama juga akan habis. Tapi itu bisa disubstitusi dengan metal matrik komposit ini. Sementara limbah abu dasar batu bara kan banyak itu. Ya, susah buangnya kalau gitu. Nah, kita manfaatkan. Artinya kita bisa metal matrik komposit itu bisa menggantikan logam dengan kemampuan yang setara. Bahkan kelebihannya adalah dia lebih ringan. Kalau di dunia teknologi itu material yang ringan itu yang dicari. Material yang ringan itu yang dicari. Karena akan memberikan manfaat secara ekonomi, akan memberikan manfaat. Lebih efisien. Lebih efisien. Jadi bayangkan kalau misalnya sebuah pipa terbuat dari metal matrik komposit yang lebih ringan. Artinya satu tronton bisa memuat pipa yang jumlah lebih banyak. Berarti efisiensi di situ. Dengan harga yang sama. Betul sekali. Gitu. Wah, luar biasa sekali. Nah, kalau Bapak melihat ke depan gitu ya, kira-kira apakah material komposit ini akan masih terus berlanjut atau saat ini Pak Harjo mungkin punya proyek tersembunyi ingin mengembangkan penelitian lain yang kita nggak tahu gitu kan tiba-tiba, gimana Pak? Prospeknya sangat luar biasa, dan sekarang kalau kita lihat data di dalam statistik itu penggunaan baja, penggunaan aluminium itu sudah mulai menurun, sementara penggunaan metal matrik komposit itu trennya terus naik. Jadi ya penggunaan aluminium, baja, besi itu sudah mulai menurun trennya. Penggunaan metal matrik komposit itu sudah naik. Artinya masa depannya sangat cerah. Kemudian terkait dengan penelitian saya tidak akan beralih dari metal matrik komposit itu karena itu banyak hal yang masih bisa dikembangkan. Dikulik lagi ya. Oke, jadi ibarat dokter, Pak Harjo ini dokter spesialisnya di metal matrix composite gitu ya Pak ya. Nah, ini saya langsung kepikiran gitu kan tentang untuk Surabaya yang saat ini sebagai Green Campus. Ternyata kita dari tahun 2000 dari sisi teknik mesin itu sudah mencanangkan Green Campus, yaitu zero waste, limbah abu batu bara gitu ya Pak ya. Iya, betul. Jadi kita sangat masih relevan lah dengan sekarang yang menyuarakan tentang lingkungan itu. Jadi metal matrik komposit salah satu upaya untuk supaya lingkungan jadi bersih, lingkungan jadi sehat kan gitu, memanfaatkan limbah itu luar biasa. Oke, nah mungkin sebelum kita tutup ya Pak, terakhir apa sih pesan Bapak untuk teman-teman mahasiswa? Kalau ibaratnya sekarang ini banyak dibilangnya Gen Z itu tidak seinisiatif, tidak seulet dulu katanya ya Pak. Tapi di sisi lain plusnya Gen Z ini juga kritis juga gitu kan. Ada apa bisa dikulik. Mungkin Bapak yang juga masih saat ini berkeluh dengan teman-teman mahasiswa, ada yang ingin disampaikan untuk teman-teman mahasiswa bahwa kita ya penelitian akan terus berlanjut dan masih membutuhkan peran mahasiswa di balik penelitian dosen itu. Oke. Pesan saya untuk mahasiswa yang Gen Z ya Gen Z itu ya, masing-masing punya cita-cita, punya harapan. Untuk mencapai cita-cita dan harapan butuh proses. Dalam prosesnya harus tangguh, pantang menyerah. Jadi sesuatu tidak bisa dalam waktu singkat, instan itu bisa kita peroleh. Kalau sesuatu instan bisa segera kita peroleh, maka juga akan cepat hilang. Wah, itu sudah jadi tangguh, pantang menyerah gitu.
Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Harja sudah berbagi, teman-teman Warta, teman teknik. Itu tadi cerita, saya bukan orang yang ahli di bidang teknik mesin, tapi penjelasan beliau cukup sangat memudahkan. Jadi kita bisa ngerti bahwa ternyata, oh ternyata batu bara itu ada abunya loh, dan itu bisa dimanfaatkan. Dan yang mempatenkan pertama kali yaitu dari Kampus Merah Putih Untak Surabaya. Nah kalau misalkan kayak gini jadi semakin bangga menjadi bagian dari Kampus Merah Putih Untak Surabaya. Lain kali kalau misalkan teman-teman SMA mungkin pengen main ke Untak, boleh ya Pak ya, ke teknik mesin, ke lab gitu, boleh banget ya Pak. Silakan Oke, ya. baik. Terima kasih teman-teman Podcast. Sampai bertemu di sesi Podcast yang berikutnya. Saya Alma pamit undur diri. Selamat siang.